wonderful words of life, oh so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. All for pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Satu jumlah hidung dan mulutku, dua
하나님 아버지께 기도드립니다. 예수님께서 우리의 죄를 위해 죽으시고 부활하시고 승천하심을 감사드립니다. 하나님 아버지의 무한하신 사랑을 깨닫게 하시고 하나님의 자녀로 살아가게 하심을 감사드립니다. 한국과 인도네시아와 교회와 성도들의 가정과 무지개 공부방 학생들을 보호하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 함께 모여서 예배드리고 공부할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 어려움을 통하여 다문화 가정과 공부방 학생들이 예수님의 사랑을 더욱더 알아가는 시간, 하나님께 간절히 기도하는 은혜의 시간들이 되도록 도와주시옵소서. 예수님 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, though Satan should buffet, though trials should come, then His precious assurance Judul khotbah hari ini perumpamaan tentang seorang penabur benih, si burinan jahe biu. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ke 23. 마태복음 13장 18절부터 23절 말씀. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. 그런즉 씨 뿌리는 비유를 들으라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌리온 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌리온 자요 돌밭에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환난이나 핍박이 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요 가시떨기에 뿌리웠다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결실치 못하는 자요 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배 혹 60배 혹 30배가 되느니라 하시더라. 그런즉 씨 뿌리는 비유를 들으라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌리온 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌리온 자요 돌밭에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환난이나 핍박이 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요 가시떨기에 뿌리웠다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결실치 못하는 자요 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배 혹 60배 혹 30배가 되느니라 hasidara. Judul khotbah hari ini perumpamaan tentang seorang penabur benih. Perumpamaan menyampaikan hal yang mendalam melalui hal yang mudah diketemui dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang tidak mengerti ajaran Yesus. Yesus mengajar mereka secara ramah dengan perumpamaan. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus Kristus, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Bagaimana situasi hati kami waktu mendengar firman Tuhan dan bisa mengerti firman Tuhan itu? Injil Matius pasal 13 perumpamaan tentang seorang penabur ditafsirkan perumpamaan Yesus mengapa mereka tidak mengerti firman Tuhan. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Matius pasal 13 ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Yesus menjelaskan firman itu kepada muridnya telah diberi karunia untuk mengetahui rahasia tentang kerajaan surga. Apa artinya perumpamaan benih itu jatuh di pinggir jalan? Sama seperti bagaimana situasi hati yang pendengar firman Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 4, Yesus berkata, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dan Yesus menjelaskan umpamaan ini, ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Si jahat adalah setan, perumpamakan burung yang memakan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, pasti dia tidak mendapat hasilnya karena menjadi keras hatinya dan tidak mau menerima firman Tuhan itu. Oleh karena itu, si jahat bisa merampaskan dalam hati orang yang ditaburkan benih itu karena dia menolak firman Tuhan itu. Pada waktu kami pertama kali mendengar firman Tuhan, biasanya memulai pikiran yang keraguan dan menjadi negatif dalam hati kami. Inilah hati kami menjadi situasi sama seperti benih ditaburkan di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Orang yang tidak taat firman Tuhan ialah hidup dikontrol setan dan hidup dengan mengasihi dunia. Jika kami hidup menurut firman Tuhan, berarti kami hidup bersama Tuhan dan hidup di dalam kerajaan Allah.
Kisah para Rasul pasal 14 ayat 22 berkata demikian. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kalau kami tidak mau dijajai oleh setan dan ingin hidup di dalam kerajaan Allah, kami harus melawan setan karena dunia ini dijajai oleh setan. Jadi orang Kristen harus bersiap untuk hidup bertekun dalam iman. Jika kami akan membangun kerajaan Allah dan menginjili kabar baik kepada orang lain, kami pasti mengalami banyak sengsara dan penganiaya di dunia ini. Yang ketiga, benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Perumpamaan tentang semak duri yang mencegah berbuah benih itu adalah kami hidup kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Kami ingin hidup menurut firman Tuhan dan membangun kerajaan surga, pasti mendapat pencobaan kekayaan dunia, keinginan daging, dan kemasyhuran. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Sampai sekarang setan terus mencoba orang Kristen dengan keinginan daging dan mengasihi harta dunia. Oleh karena itu, si jahat mencoba orang Kristen boleh lebih mengasihi dunia daripada hidup taat firman Tuhan dan membangun kerajaan Allah. Yang keempat, benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Injil Matius pasal 13 ayat 23 demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti firman itu sambil dengan hati yang gembira. Jika kami menyadari firman Tuhan, kami tidak ada keinginan daging di dalam hati kami, dan kami hanya mengasihi Allah sambil merindukan firman Tuhan. Bagaimana situasi hati kamu sekalian sekarang? Bagaimana hati kamu sekalian seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan oleh si jahat memakan dan melampaskan benih itu? Atau bagaimana hati kamu seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu dan tengah semak duri yang tidak berakal dan tidak berbuah karena pencobaan setan? Jadilah hati kamu sekalian semua menjadi hati yang ditaburkan di tanah yang baik, dan firman Tuhan itu berbuah 100 kali lipat dengan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu melindungi kami. Tolong kami bisa mengerti firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu hidup kami dalam Yesus Kristus adalah anugerah Tuhan dan hidup berbahagia karena kami telah menerima karunia Allah. Kiranya Tuhan mengurapi Roh Kudus-Mu atas kami supaya berbuah banyak di dalam sepanjang umur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin.
pengumuman 1, ayo membantu sesama kita dengan kasih Yesus Kristus karena sedang mendapat kesulitan di dalam wabah COVID-19. Jangan kami sekalian beribadah dengan malas karena ibadah sendiri dengan online di rumah masing-masing. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령의 감화감동 교통 충만하심이 우리 모두에게 항상 함께 하실지어다. 아멘.